datanya. Oke. Bab 3 ini membahas terkait metodologi penelitian. Yang pertama, ini berkaitan dengan tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas komputasi pribadi atau laptop pribadi, mulai dari untuk pemrosesan data dan juga implementasi algoritmanya. Nah, untuk penelitian ini tidak terikat pada lokasi fisik di lab tertentu, melainkan berfokus pada lingkungan pengembangan berbasis perangkat lunak. Nah, mungkin ini untuk estimasinya, kalau saya mulai di bulan ini, jadi kurang lebih ada 4 bulan setelah dari Mei, mulai dari identifikasi masalah dan studi literatur. Lalu berikutnya adalah pengumpulan dan proses data, lalu implementasi dari algoritma K-means clustering, lalu berikutnya implementasi dari KNN. Jadi untuk centangnya ini bisa disesuaikan nanti, Pak. Lalu berikutnya integrasi dari kedua sistem tersebut dan akan dievaluasi serta akan dianalisis hasil dan penulisan laporannya. Nah, berikutnya metode pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan, baik dari aspek teoritis maupun data empiris yang akan digunakan untuk pengembangan sistem. Ada 3 metode utama yang akan digunakan. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua pengumpulan dataset, dan yang ketiga adalah observasi data. Untuk studi literatur, ini merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam penelitian ini. Jadi, pada tahap ini itu melibatkan mulai pengumpulan, peninjauan, dan sintesis berbagai referensi ilmiah, entah dari jurnal internasional maupun nasional yang bereputasi, lalu juga dari buku teks, serta artikel ilmiah relevan. Nah, fokus utama dari studi literatur ini itu ada pada bidang-bidang berikut. Yang pertama, kita berfokus pada aktivitas fisik dan kesehatan. Ini mulai dari memahami definisi, manfaat, rekomendasi, dan juga dampak inaktivitas fisik. Lalu fokus berikutnya, ini ada di wearable device. Ini mendalami dari cara kerjanya, sensornya, dan jenis data yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Lalu berikutnya adalah sistem rekomendasi. Ini mempelajari konsep dasarnya, jenis-jenis rekomendasi sistem, dan aplikasi sistem rekomendasi yang ada di bidang kesehatan. Lalu di sini kami juga berfokus pada data mining. Jadi ini mengkaji definisi dan juga tahap serta peran data mining dalam ekstraksi pengetahuan dari data besar. Lalu nextnya ada machine learning. Ini memahami konsep dasarnya, terus jenis-jenis dari machine learning, ada supervised dan unsupervised learning, serta relevansinya dalam pengembangan sistem rekomendasi. Nah, berikutnya ada 2 algoritma yang akan menjadi fokus kita, yakni ada K-means clustering dan juga K-nearest network atau KNN. Dan yang terakhir dari studi literaturnya adalah menggabungkan atau mengintegrasikan dari kedua algoritma yang akan kita gunakan, yakni K-means dan KNN. Nah, hasil dari studi literatur itu akan menjadi landasan teoritis yang kuat untuk merancang sebuah sistem, pemilihan metode, dan interpretasi hasil penelitian, serta untuk mengidentifikasi gap penelitian dan menegaskan novelty dari penelitian ini, seperti yang telah dibahas di atas, Pak, di bagian bab 2. Nah, berikutnya untuk pengumpulan dataset, kita di sini menggunakan platform yang online dan open source, yakni Kaggle, ataupun repositori data yang ilmiah lainnya. Jadi untuk pemilihan dataset publik ini akan memastikan replikabilitas penelitian dan memitigasi isu privasi data pengguna secara individu. Nah, data yang akan dikumpulkan ini mencakup berbagai parameter yang relevan dengan aktivitas fisik dan kondisi fisiologis. Antara lain ada detak jantung, ada jumlah langkah kaki, ada kalori yang terbakar, ada durasi aktivitas di hari itu, ada kualitas tidur atau jumlah jam tidur, intensitas aktivitas sama jenis aktivitas.
Misalnya ada berjalan, ataupun berlari, bersepeda, ataupun juga berenang. Nah, dataset ini akan menjadi masukan utama untuk proses data mining dan machine learning yang akan diolah untuk menemukan pola dan menghasilkan rekomendasi secara personal. Nah, step berikutnya, yakni ada observasi data dan pemrosesan data. Jadi setelah dataset nanti itu sudah terkumpul semua, tahapan selanjutnya adalah akan kita observasi dan akan pra pemrosesan sebuah data. Nah, pada observasi data, ini kita analisis secara deskriptif terhadap karakteristik datasetnya yang akan dilakukan. Ini meliputi pemeriksaan distribusi data, rentang nilai, dan identifikasi potensi masalah seperti missing value atau nilai mungkin yang Jadi kosong ini atau Pak yang hilang. mau show offin, tapi kayaknya bisa beliau salah ini Nah, salah setelah diobservasi, salah salah nge-share kayak gitu akan sama kita lakukan pra pemrosesan data. Jadi dia kayak kan ada Ada beberapa proses atau kayak stepnya. picture Yang pertama lagi adalah ada data cleaning dua atau yang sama pembersihan data. tapi ternyata tuh beda. Yang kedua Jadi adalah ini dia ada normalisasi data. volume buat Yang ketiga adalah encoding data bedain gitu. kategorikal. Yang keempat, ekstraksi fitur. Dan yang kelima adalah pembagian data atau data splitting. Jadi dataset nanti di tahap ini akan kita bagi menjadi dua bagian utama. Ada untuk training data dan ada untuk testing data. Nah, untuk alat dan bahan penelitian, ini ada laptop yang digunakan, terus OS menggunakan Windows, bahasa pemrogramannya menggunakan Python. Untuk toolsnya saya menggunakan Visual Studio Code, lalu ada library Pythonnya, ada Pandas, dan NumPy, ada scikit-learn, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahan penelitian, ini saya ngambil dari Kaggle, yakni dataset yang berkaitan dengan wearable device. Nah, untuk konsep penelitian, ini berpusat pada pengembangan sistem rekomendasi aktivitas fisik secara personal melalui gabungan atau integrasi dari dua algoritma machine learning, yakni K-means clustering dan juga KNN. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sistem rekomendasi konvensional yang kurang adaptif dan personal dengan memanfaatkan data yang kaya dari wearable device. Nah, untuk eh, konsep yang pertama yakni berkaitan dengan konsep sistem rekomendasi aktivitas fisik. Jadi sistem rekomendasi aktivitas fisik ini yang akan dikembangkan, dirancang untuk memberikan syarat aktivitas yang sesuai dengan profil dan preferensi unik tiap penggunanya. Jadi alur kerja sistem secara konseptual itu dimulai dari input datanya terlebih dahulu, aktivitas fisik dengan beberapa parameter tadi yang dihasilkan oleh wearable device masing-masing tiap penggunanya. Nah, data ini kemudian akan diproses dan kita identifikasi pola-pola perilaku dan juga karakteristik fisiologisnya. Dan berdasarkan analisis ini, sistem akan menghasilkan rekomendasi aktivitas fisik yang tidak hanya relevan dengan kondisi fisik pengguna, tetapi juga mempertimbangkan preferensi historis dan tujuan kesehatan mereka. Jadi, konsep personalisasi adalah inti dari sebuah sistem ini yang memastikan bahwa tiap rekomendasinya itu memiliki tingkat relevansi yang tinggi bagi individu tersebut. Nah, lalu berikutnya ada konsep dari integrasi kedua algoritma, yakni KMS dan KNN. Jadi, integrasi kedua algoritma ini itu merupakan strategi kunci dalam penelitian ini untuk mencapai personalisasi yang efektif. Jadi, untuk algoritma yang KMS clustering itu akan digunakan pada tahap awal untuk melakukan pengelompokan data atau clustering data dari aktivitas fisik pengguna. Nah, algoritma ini akan mengidentifikasi kelompok-kelompok pengguna yang memiliki pola aktivitas ataupun karakteristik fisiologis yang serupa. Jadi misalnya satu klaster mungkin terdiri dari pengguna dengan aktivitas tinggi, sementara klaster lain mungkin berisi user atau pengguna dengan aktivitas yang sedang ataupun rendah. Jadi hasil dari clustering ini akan membentuk sebuah profil dari aktivitas pengguna yang tersegmentasi. Nah, untuk yang algoritma kedua yakni KNN akan kita terapkan untuk memberikan sebuah rekomendasi. Jadi setelah seorang user tadi itu sudah diidentifikasi masuk ke dalam klaster tertentu oleh algoritma yang pertama, yakni KNN
akan mencari poin K-nya sebagai tetangga terdekat dari pengguna tersebut dalam klaster yang sama. Jadi dengan membatasi pencarian tetangga pada klaster yang relevan, KNN dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan juga akurat karena didasarkan pada preferensi dan perilaku aktivitas dari individu yang secara intrinsik itu mirip. Nah, lalu berikutnya untuk alur pemrosesan data. Jadi dalam penelitian ini, alur pemrosesan datanya itu mengikuti serangkaian tahapan yang secara logis dan terstruktur. Yakni yang pertama, kita inputkan data wearable device-nya. Ini data mentah dari perangkat si user tadi. Yang diinputkan adalah mulai dari detak jantung, langkah kaki, kalori yang terbakar, durasi, ataupun jenis aktivitas yang sudah dikumpulkan. Nah, setelah kita input, akan kita lakukan pra pemrosesan data. Jadi data yang terkumpul tadi itu akan melalui tahapan pembersihan, mulai dari penanganan missing value, noise, ataupun outlier. Lalu normalisasi, ini adalah penyeragaman skala fitur, dan konversi data kategorikal ke numerik. Jadi tahap ini memastikan data itu sudah siap untuk dianalisis oleh mesin learning. Nah, setelah di pra pemrosesan data, lalu berikutnya akan dimasukkan ke dalam algoritma K-means clustering, ini di tahap ketiga. Jadi algoritma ini akan mengelompokkan data pengguna ke dalam klaster berdasarkan kesamaan fitur aktivitas fisik. Nah, berikutnya setelah klaster itu terbentuk, kita masuk ke tahap keempat, yakni algoritma KNN akan digunakan. Jadi untuk tiap pengguna, sistem akan mengidentifikasi klaster tempat pengguna itu berada, dan kemudian KNN akan mencarikan ke tetangga ini ke dalam tetangga terdekat dalam klaster tersebut dan juga akan merekomendasikan aktivitas fisik yang paling sering atau paling disukai oleh tetangga-tetangga tersebut. Lalu terakhir akan muncul sebuah output rekomendasi aktivitas fisik. Ini menjadi hasil akhir dari sebuah sistem. Ini daftar rekomendasi aktivitas fisik yang personal untuk tiap penggunanya dan akan kami sajikan dalam bentuk format yang mudah dipahami. Misalnya untuk jenis aktivitas fisik yang akan dilakukan nanti seperti apa, durasinya berapa, dan intensitasnya berapa yang akan disarankan. Nah, berikutnya masuk di tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini akan dilaksanakan secara berurutan mengikuti siklus pengembangan sistem machine learning yang sistematis. Jadi yang pertama ada identifikasi masalah, lalu berikutnya ada studi literatur, lalu untuk berikutnya ada pengumpulan dataset, lalu ada pra pemrosesan data, ini ada pembersihan data, normalisasi data, encoding data kategorikal dan pemilihan fitur, dan diakhiri dengan pembagian data. Lalu untuk tahapan berikutnya, ini implementasi dari algoritma K-means clustering. Setelah itu, implementasi dari algoritma yang kedua, yakni KNN. Lalu kita integrasikan sistem atau integrasi dari kedua algoritma tersebut, dan eh, kita evaluasi sistemnya. Di sini ada metrik evaluasi yang akan digunakan, yakni ada akurasinya, ada presisinya, ada recall, F1 score, conversion metric, dan juga cross validation. Dan yang terakhir, setelah kita evaluasi, nanti akan muncul analisis hasil. Ini adalah tahap akhir. Dan di bawah ini ada diagram alur penelitiannya. Jadi mulai identifikasi masalah, studi literatur, dan lain sebagainya sudah saya sebutkan di sebelumnya itu, Pak. Dan juga ada penjelasan input, proses, dan output dari sistem atau diagram alur penelitian yang sudah dibuat. Baik, mungkin itu Pak Anas untuk bab 3 yang sudah saya buat. Barangkali ada masukan, saran, ataupun komentar. Oke, nanti udah ya, nanti tolong dikirim laporannya ke saya itu, nanti terus diperhatikan ya di bab 3 itu udah nggak ada, kalau yang tadi kan metode pengumpulan data masih ada studi literatur. Nah, studi literatur itu
Kalau metode pengumpulan data itu, kalau coba ada kamu buka keluar metode pengumpulan data itu adanya apa aja. Kalau studi data itu harusnya dia ada di bab 2 dah, kalau nggak salah. Coba kamu buka dokumennya nih. Kalau saya share di sini dokumennya. Nah, bentar. Stop dulu ya. Yang ini ya Pak ya? Ya, itu dong. Jangan begitu bikin metode pengumpulan data yang studi literatur nggak boleh ya. Oke, baik Pak. Itu dia adanya di bab 2 ya. Jadi Jadi lebih ke betul-betul di sini Pak ya, di tinjauan pustaka itu Pak ya? ya, itu dimasukin di bab 2 aja studi literatur ya. Oke, siap Pak. Jadi kan di bab 2 itu ada penelitian sebelumnya, terus ada apa namanya tinjauan pustaka, dan itu dimasukkannya di bab 2. Nah, nanti Oh terkait iya, langkah, ini sudah ada sih Pak. Ya. iya sudah ada, jadi nggak usah dimasukin lagi. Nah, terus juga di bab 2 coba lihat, sudah pakai Mendeley belum?